Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewi masih diberi nikmat, diberi sehat walafiat, saged bareng-bareng ngaji kitab Safinatun Najah. Mugi-mugi manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kikono fasal suci. Takbire fasal yusannu den sunahno apa raf'ul yadaini apa ngangkat tangan loro. Nek disunahno ngangkat tangan loro ning di fi arba'ati mawadhi'a ing dalem papat pira-pira panggonan. Jadi dalam solat iku ada yang namanya fardu, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya makruh, ada yang namanya batale solat. Nah, sing dibahas dalam pasal iki masalah sunnah dalam solat. Nah, sunnah dalam solat pun ikut dibagi menjadi dua. Ada sunnah abad dan ada sunnah hayat. Nah, sunnah abad sendiri ikut sunnah yang ketika dilakukan mendapatkan pahala, ditinggal tetap sah solatnya. Cuman ketika ditinggalkan iki disunahkan sujud sahwi. Nah, tetapi dalam sunnah hayat niku sunnah yang ketika dilakukan dalam solat mendapatkan pahala. Ketika nantinya ditinggalkan iki tetap sah solatnya. Cuman sunnah hayat iki bedane kali sunnah abad. Nek sunnah hayat niku ketika ditinggalkan tidak disunahkan sujud sahwi. Nek sunnah abad ditinggalkan disunahke sujud sahwi. Nah, dalam raf'ul yadaini mengangkat dua tangan iki termasuk sunnah hayat. Nah, itu dalam sarai wa huwa min sunanil hayat. Termasuk dalam sunnah hayat. Artinya ketika mengangkat dua tangan kok tidak dilakukan dalam solat, otomatis tetap sah. Cuman dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Dan ketika nantinya ditinggalkan tidak disunahkan sujud sahwi. Dalam solat raf'ul yadaini mengangkat dua tangan ki ada 4 tempat. Yang pertama rupane arba'ah inda takbiratil ihrami. Ing dalam nalikane takbiratul ihram. Jadi dalam solat iku ternyata takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar pertama kali solat iku memang wajib. Tetapi dalam raf'ul yadaini mengangkat dua tangan iki hukume sunnah hayat. Jadi ketika dia solat usolli fardhul duhri misalkan ila akhirih, terus dia ngucap Allahu Akbar takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram Allahu Akbar wajib, mengangkat dua tangannya tidak wajib, sunnah hayat. Misalkan dilakukan mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram, ya mendapatkan pahala sunnah. Ketika tidak dilakukan tetap sah solate dan tidak disunahkan sujud sahwi. Jadi niki yang sering dilakukan oleh orang-orang masyarakat niku memang ketika takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar iku memang mengangkat tangan dan iku hukumnya tidak wajib mengangkat tangannya. Sing kedua wa indar ruku'i lan ing dalem nalikane ruku'. Yang kedua iki ketika seseorang ruku'. Jadi setelah membaca surat misalkan, membaca surat terus dia iki atau membaca Fatihah terus dia melakukan ruku'. Nah, sebelum melakukan ruku' iki disunahkan mengangkat dua tangan. Allahu Akbar. Iki hukume sunnah hayat. Mengangkat dua tangan ketika ameh melakukan ruku' iku hukume sunnah. Nah, hukumnya tidak wajib. Jadi misalkan kok dia tanpa mengangkat dua tangan ketika rukuk tidak masalah, tetap sah solate dan iku tidak disunahkan sujud sahwi, tidak disunahkan sujud sahwi. Wa indal i'tidal lan ing dalem nalikane i'tidal ki apa bangun dari rukuk. Jadi setelah rukuk terus dia bangun iki mau lho. Nah, iku memang dalam i'tidal disunahkan mengangkat dua tangan. Sami Allahu liman hamidah. Nah, iku hukumnya sunnah, tidak wajib. Sunnah hayat ketika nantinya dilakukan ya tetap sah dan mendapatkan pahala sunnah, ditinggal tetap sah dan tidak disunahkan sujud sahwi. Jadi i'tidal iku mengangkat dua tangan tidak wajib memang. Nek memang ketika dia sholatnya dengan berdiri normal, sholatnya dengan berdiri ya i'tidal dengan berdiri, mengangkat dua tangan dengan posisi berdiri. Ketika sholatnya kok misalkan dengan duduk
misalkan wonge lumpuh, yo iktidale dengan duduk dan mengangkat dua tangannya dengan duduk enggak masalah. Soalnya apa, dia lumpuh, salatnya tidak mampu berdiri enggak masalah. Iktidal dan mengangkat dua tangannya posisi duduk tidak masalah. Wa indal qiyamilan ing dalem nalikane tangi oleh qiyam minat tasyahudil awwali minat tasyahudi saking tasyahud al awwali kang kawitan. Jadi termasuk menek kesunahan mengangkat dua tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Jadi tasyahud awal iki mau terus dia bangun menuju rakaat ketiga. Nah, menuju rakaat ketiga iku memang disunahkan mengangkat dua tangan. Disunahkan mengangkat dua tangan. Alasan kenapa di situ disunahkan dalam kitab syarah lil ittiba, karena anut Nabi. Rawahu asy-Syaikhon, dan itu hadisnya diriwayatkan oleh dua guru kita. Nah, jadi adanya kesunahan mengangkat dua tangan yang demikian itu memang anut kepada Nabi Muhammad. Walau shola min ku'udin ustuhibba lau arafu inda takbiri akibat tasyahudil awal. Memang ketika seseorang kok sholat dalam keadaan duduk, memang disunahkan mengangkat dua tangan ketika takbir sesudah tasyahud awal. Jadi sesudah tasyahud awal terus dia bangun, iku disunahkan. Nah, disunahkan mengangkat dua tangan. Iku ketika posisinya duduk tetap disunahkan, tetap disunahkan. Jadi artinya kesunahan ini juga berlaku dengan posisi sholatnya berdiri ya berlaku, posisi duduk juga berlaku. Fatakbiru bil qiyam lil ghalib wala yusannu raf'ul yadaini fi ghairi hadil mawadi al arba'ah. Jadi tidak disunahkan mengangkat dua tangan di selain empat tempat ini. Jadi memang dalam empat tempat ini, ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika bangun dari tasyahud awal, berdiri dari tasyahud awal, itu memang disunahkan mengangkat dua tangan. Lah, adapun selain itu memang menurut Imam Nawawi Banten niku memang tidak disunahkan mengangkat dua tangan. Contohnya kal qiyam min tasyahudil min jalsatil istirahah. Jadi contohnya berdiri dari duduk istirahat. Jadi duduk istirahat ini duduk sebentar. Jadi setelah dia melakukan rakaat ketiga, contohnya, jadi rakaat ketiga, sujud yang kedua, terus bangun menuju rakaat keempat. Ya, sebelum menuju ke rakaat keempat, itu memang ada kesunahan duduk istirahat, duduk sebentar. Jadi tasyahud, pada rakaat ketiga setelah sujud yang kedua. Nah, sebelum dia melakukan rakaat yang keempat, itu disunahkan duduk istirahat, duduk sebentar. Nah, ketika nantinya kok dia duduk istirahat, duduk sebentar, itu dia berdiri menuju rakaat keempat, tidak disunahkan mengangkat dua tangan. Nah, menurut Imam Nawawi Banten. Wa minas sujudi, dan dari sujud termasuk juga tidak disunahkan mengangkat dua tangan ketika dia mau sujud. Jadi memang dalam tempat-tempat selain empat yang ada dalam kitab Safinah itu tidak disunahkan mengangkat dua tangan. Nah, wa amma qaulu Syarqawi wa baqial qiyam min jalsatil istirahah. Nah, dalam kitabnya Imam Syarqawi, beliau Imam Syarqawi niku memang berpendapat memang ada kesunahan lagi mengangkat dua tangan ketika berdiri dari duduk istirahat. Jadi setelah rakaat ketiga, sujud kedua, terus duduk sebentar istirahat, terus berdiri menuju ke rakaat keempat, itu memang disunahkan mengangkat dua tangan. Fayusanu arafu indahu. Menurut Imam Asy-Syarqawi memang disunahkan. Kamana soali asyafi wa huwa al-mu'tamad. Nah, menurut Imam Syarqawi memang muktamad pendapatiku, memang pendapat sing kuat, tapi fahuwa dhaifun. Lah iku menurut Mbak Imam Nawawi dhaif, perkara sing lemah, pendapat sing lemah. Jadi memang ada perbedaan pendapat dalam selain empat tempat iki. Contohnya ketika berdiri dari duduk istirahat iki
duduk yang ada pada rakaat ketiga setelah sujud kedua. Jadi setelah sujud kedua pada rakaat ketiga, terus dia iki mau ameh melakukan rakaat keempat, iku disunahkan duduk istirahat. Nah, ketika dia menuju ke rakaat keempat iki, berdiri menuju ke rakaat keempat iki setelah duduk istirahat, iku menurut Imam Nawawi dan Imam Salim bin Samir pengarang kitab Safinatun Najah memang tidak disunahkan mengangkat dua tangan. Tetapi menurut Imam Syarqawi dalam kitabnya beliau iku mengatakan tetap disunahkan mengangkat dua tangan menuju rakaat keempat setelah duduk istirahat. Nah, memang iki ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Sing penting hukumnya ini semua ada dalam empat tadi. Iku memang hukumnya tidak wajib, tidak wajib.